Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali kita berjumpa di ibadah online saat ini. Kita siapkan hidup kita, hati kita untuk berikan kebaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sampai pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh keadaan sehat, keadaan kuat, berhadapan dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ini hidup kami serahkan penuh di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang punya otoritas dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita angkat pujian, naikkan syukur padamu Yesus. Hanya Engkau Allah yang kami sembah dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Kami sembah Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Namamu selalu. Kemuliaan Tuhan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Segala puji, syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan haleluya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Amin Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan,
bersukacita bersama dengan Engkau Tuhan, melalui pujian Tuhan, melalui ucapan syukur Tuhan, melalui penyembahan yang kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan, hanya kepada Yesus yang menciptakan hidup kami ya Tuhan, yang telah memelihara hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beracara Tuhan sampai tamatnya ibadah ini ya Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang bertahta Tuhan di atas setiap pujian kami. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan penuh hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Kita di rumah boleh bersuka cita ya, apapun keadaanmu saat ini. Kita tetap bersuka cita sebab kita mempunyai Tuhan yang besar, amin. Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Maka kita angkat pujian, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Yesus Kristus kita, amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila Engkau disenang melalui pujian kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari kita siapkan hidup kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari buka hatimu, siapkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena
kehidupan kami ya Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami merindukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami dengar Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami. Untuk mengubah setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau juga berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Beracaralah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat kita beribadah lagi. Lagi-lagi kami ada di gereja. Jemaat ada di rumah masing-masing. Tapi tidak mengapa. Tidak lama lagi COVID ini akan berakhir. Kita akan bebas lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Halo, apa kabar? Sehat semua? Segar semua? Mari kita buka Injil Matius pasal yang kelima. Kita teruskan ini anak tangga berbahagia ini. Sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ada tertulis begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Terjemahan Boda, segala orang yang suci hatinya disebut berbahagia, karena sekali lagi sisi positif ya. Alkitab selalu menjanjikan hal yang positif. Ada jalan keluar, bukan mudah-mudahan atau moga kiranya. Sebab karena yang berbahagia itu orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Yang suci hatinya mau melihat Allah. Alkitab terjemahan lama memandang Allah, melihat Allah, memandang Allah. Siapa mereka yang suci hatinya? Baik. Bahasa Indonesia kita yang lebih lengkap lagi pengertian kata-kata ini. Pertama, saya mau ajak melihat kata melihat. Ya. Melihat itu pengertian pertama dapat menggunakan matanya dengan semestinya. Ya. Melihat berarti dia menggunakan matanya dengan semestinya, ya. Misalnya ibu-ibu di dapur suka pilih beras, ya. Pilih beras, mau pilih mana yang beras, mana yang pasir barangkali, mana yang sekam. Jadi dilihat, diteliti, ya. Jadi mata ini digunakan sebagaimana mestinya, memilih, oh ini beras, ya. Itu pengertian pertama, kata melihat. Pengertian kedua, melihat, memandang Allah, pengertiannya menggunakan mata kita untuk memandang. Ya, ini beda. Menggunakan mata kita untuk memandang, menengok atau menonton. Saudara lagi nonton kan? Menonton. Jadi bagaikan biasanya di medis itu ada alat khusus ya. Saya baru tanya tadi yang pimpin pujian, dia ahli di bidang ngeliat ya. Bidan dia, ya. Mikroskop katanya, ya. Alat untuk melihat, alat untuk menengok sesuatu, dan ketika pakai alat itu sudah pasti, ya. Jadi ini kata daripada melihat. Haleluya, melihat. Ketiga, pengertiannya menilik atau mengetahui. Ini bagaikan punya panca indera yang keenam. Melihat Allah seperti punya panca indera yang keenam. Kok Allah bisa dilihat ya? Ya. Artinya begini, bagaikan seorang pedagang, dia punya katakanlah panca indera yang keenam yang disebut intuisi, ya. Intuisi dagangnya jernih. Oh, kalau saya tahan barang ini kemungkinan sekian bulan ke depan naik. Ah, dia punya intuisi, kayaknya dia tahu, ya. Oh, saya mesti borong barang ini karena ini akan diburu oleh orang, ya. Jadi dia menilik, dia mengetahui, bagaikan punya panca indera yang
ke-6 kita sebut itu intuisi, ya. Perkiraan-perkiraan yang tidak pernah meleset, ya. Di bidang dagang, perkiraan hari esok barang ini yang dicari orang, ya. Barang ini akan bakal naik, nanti ini turun dan sebagainya. Kita suka tahu itu disebut kita memprediksi. Ini pengertian dari kata itu, ya. Pengertian yang keempat, melihat dengan teliti. Jadi waktu dia melihat, tapi dia melihat dengan sangat teliti atau mengamati secara mendetail, ya. Bagaikan seorang, saya katakan kayak dokter tadi, ya, dia periksa secara mendetail. Sepintas kita lihat ini dokter cuma ngelihat doang, tapi dia sudah teliti, ya, karena dia punya keahlian khusus, ya. Jadi dia melihat dengan teliti, mengamati secara mendetail. Jadi ini pengertian lebih jauh dari kata ini. Amin. Kita lihat terjemahan lama. Memandang, ya. Karena mereka akan memandang Allah, melihat Allah. Nah, pengertian memandang pun agak sedikit beda, ya. Pertama pengertiannya penglihatan yang agak lama memandang. Jadi bukan sepintas, ya. Dia melihat agak sedikit lama, tidak bergeser pandangannya, ya. Jadi dia fokus ke satu titik. Itu pengertian pertama. Kedua, terjadinya pandang memandang. Tentu dengan durasi yang agak sedikit lama. Makanya tadi pengertian pertama memandang dengan agak sedikit lama. Terjadinya pandang memandang, ya. Ketiga, memandang sampai menyelidiki. Memandang sampai menyelidiki. Amin. Dia selidiki. Saya memberi contoh di Alkitab, ya. Contoh, saudara boleh buka kitab 2 Samuel, ya. Kitab 2 Samuel, kita akan lihat kitab 2 Samuel pasalnya yang kelima, mulai ayat 17 sampai ayat 25, ya. Saya baca dulu ayat 17, ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang lalu memancar di lembah Refaim, ya, ini posisi musuh, ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Menarik sekali, ya. Kebiasaan seorang Daud, walau dia raja, panglima, tidak pernah berani bertindak sebelum dia bertanya dengan Tuhan. Sekarang dia tanya, Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dia tanya. Dan kalau aku maju, kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dijawab, ya, majulah, sebab engkau pasti menang. Maju. Kau pasti menang. Kau pasti menang. Amin. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu. Tadi Tuhan bilang maju, kau menang. Loh, kok menang? Yes. Karena aku Tuhan pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Makanya maju. Amin. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perafim dan memukul kalah mereka di sana. Maka kalahlah sang musuh. Maka berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 21. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, nah ini yang kedua kali saudara-saudara, dan memancar di lembah Refaim. Tadi udah kalah, datang lagi, lalu mereka memancar, ada strategi di lembah Refaim. Perhatikan ya, ayat 23. Bertanyalah Daud, puji Tuhan. Bapak ibu sekalian, kita contohi Daud. Mengapa Daud menang terus?
pertanyaan karena dia suka bertanyakan akan Tuhan. Saya sedang berbicara tentang ayat ini yang mengatakan bahwa orang yang suci hatinya, yang bening hatinya, yang kudus hatinya, yang sudah dibersihkan, dijernihkan, adalah orang yang akan melihat Allah, memandang Allah. Dia pandang Allah. Tadi saya sudah jelaskan pengertian dua kata ini. Daud, seorang yang takut dengan Tuhan. Seorang yang selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Dapat saya katakan orang yang selalu dibersihkan hatinya dengan Tuhan. Makanya tidak pernah dia bertindak tanpa bertanya Tuhan. Nah, kembali ke ayat tadi. Dia bertanya. Ya, ke ayat tadi. Ketika didengar orang Filistin, terus ayat tadi yang saya baca tadi, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju. Nah, beda ya. Tadi maju. Amen. Sekarang jangan. Ya. Seringkali kita orang Kristen maunya Tuhan jawab. Tidak selamanya Tuhan bilang maju menang. Jangan maju kata Tuhan. Ada strategi. Tetapi buatlah gerakan melingkar. Sampai ke belakang musuh. Dengar baik-baik. Allah buat strategi. Allah sedang didik Daud menjadi panglima perang. Ada strategi. Seringkali tantangan datang, wah Tuhan tidak dengar doa saya. Allah buat strategi untuk saudara. Tidak kontan langsung dijawab oleh Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, yes, tapi Tuhan kasih strategi. Supaya Anda menjadi panglima perang yang gagah. Dengar ayat ini. Jangan maju kata Tuhan. Buatlah gerakan melingkar, luar biasa ini. Gerakan melingkar sampai di belakang mereka. Amin. Lalu kenapa? Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari segala jurusan. Di pohon-pohon kertau itu. Anda boleh menyerang segala jurusan. Yang saya mau bawa saudara, ayat 24. Dan bila, dengar baik-baik kata Tuhan. Dan bila engkau dengar baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Strategi Tuhan sudah kasih. Tapi ini kuncinya. Bila, Daud dengar baik-baik. Bila engkau dengar derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Bila kau dengar ada derap langkah, ada bunyi kehadiran Tuhan. Pembelaan Allah datang di atas pohon kertau itu tentu bunyi. Kau dengar, kau lihat. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu, dengar baik-baik. Pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Amin. Untuk memukul kalah musuh tentara orang Filistin. Apakah kemenangan Tuhan langsung beri? Enggak. Ada strategi. Pasang kuping baik-baik. Kira-kira begitu ya. Buka mata baik-baik. Engkau lihat ketika ada derap bunyi di atas daun-daun pohon kertau itu. Mungkin Allah tidak bisa lihat, tapi dengar. Hanya orang yang suci hatinya yang bisa memandang Allah. Amin. Hanya orang yang dikuduskan dapat melihat, memandang Allah. Daud lihat, itu tanda kehadiran Tuhan. Udah ada bunyi. Ketika engkau dengar ada bunyi di atas daunan itu, di atas pohon, daunan kertau itu. Aku sudah ada loh. Jangan diam. Bertindak. Karena Tuhan sudah keluar di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Kristen. Haleluya. Amin. Ada satu tokoh Alkitab di Alkitab. Dia bilang begini. Tiap pagi aku bangun, berdoa tentunya. Aku mempertajam telingaku bagaikan seorang murid. Jadi waktu pagi dia bangun, dia bertindak sebagai seorang murid. Mempertajam kupingnya. Tajam. Membiasakan kupingnya mendengar suara Tuhan. Amin. Membiasakan telinganya mendengar derap langkah Tuhan. Kalau Daud tidak terbiasa, oh itu kehadiran Tuhan di
atas daun kertau. Karena ini terbiasa. Udah biasa dengar langkah Tuhan. Kecuali Anda tidak jarang berdoa. Nggak tahu Tuhan sudah tolong, Anda diam-diam. Kapan Tuhan tolong? Anda sudah hadir loh. Nggak kelihatan, tapi bunyinya, suaranya. Kehadiran Tuhan bilang nanti kalau kau sudah lihat derap langkah di atas pohon kertau. Bapak Ibu sekalian, biasakan telingamu untuk melihat, mendengar kehadiran Tuhan. Amin. Biasakan nih kuping, makanya dipertajam tiap hari. Tuhan tolong nggak? Kita terbiasa dengan doa, dipertajam kita punya kuping. Haleluya. Amin. Saya memberi contoh yang lain lagi. Ya, saya memberi contoh yang lain. Bagaimana orang-orang suci, bagaimana orang-orang yang tahu firman, bagaimana orang-orang yang menurut firman, yang dekat dengan Allah, yang memandang Allah, yang melihat Allah. Bagaimana cara kerja Allah bagi orang-orang yang model seperti ini. Kejadian pasal 18. Ada contoh di mana kehadiran Tuhan dan Abraham tahu itu yang datang itu 3 orang itu, dia tahu itu Tuhan. Luar biasa bukan? Lah ini bukan orang biasa, makanya dia sambut, dia sembelihkan binatang, dia layani, dia kasih minum, ya. Dan sebagaimana menyambut seorang tamu terhormat. Orang lain tentu ini siapa orang yang datang. Tapi Abraham karena dia dekat dengan Tuhan, dia tahu siapa punya kehadiran. Tuhan bisa hadir dalam bentuk apapun karena dia Allah. Nah, di Kejadian pasal 18, karena dia disambut, Tuhan disambut, maka Tuhan tahu keperluan daripada Abraham. Sarah tidak punya anak, enggak. Kalau sudah baca di kisah di Kejadian pasal 18. Maka Tuhan bilang, "Hei, tahun depan waktu begini kau punya anak." Walaupun Sarah ketawa, ya. Di Bali kira dia ketawa, ya. Ketawa. Dia seperti tidak percaya janji Allah. Ini manfaatnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat dengan Allah, enggak macam-macam dengan Tuhan. Saya pakai bahasa hidup ini diatur oleh firman Allah. Hidup ini dituntun oleh firman Allah. Bukan kita mengatur firman Allah. Orang dekat dengan Allah. Maka Tuhan hadir dan dia tahu ini kehadiran Tuhan. Maka ada berkat di Kejadian pasal 18. Kamu akan memiliki seorang anak. Masuk di Kejadian pasal 19. Ini masih rentetan dari peristiwa pasal 18. Memang tujuan Tuhan untuk ke kota Sodom dan Gomora. Untuk apa? Membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Menarik dalam Kejadian pasal 18. Maka Tuhan ngobrol. Kira-kira begitu ya. Masa kita mau sembunyikan sama Abraham apa yang kita akan buat untuk Sodom dan Gomora? Haleluya. Amin. Allah tidak pernah sembunyikan rahasia khusus kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Orang yang suci hatinya, yang selalu dibaharui dengan firman Allah, dekat dengan Allah, mengasihi Tuhan, mencintai firman, melakukan firman. Bukankah di Alkitab ditulis, berbahagialah segala orang yang mempunyai kuping. Wah, semua kita punya kuping, kan? Lalu berbahagialah orang yang mendengar firman Allah. Punya kuping, lalu mendengar firman Allah. Berbahagialah orang yang melakukan firman Allah. Amin. Sekali lagi, izinkan hidupmu diatur oleh firman Allah. Ya. Kadang-kadang kita suka sok pinter ya. Saya sudah pinter. Saya sudah paham Alkitab, saudara. Kami pendeta pun, saya tadi dialog dengan teman-teman. Ada sudah doktor, ada profesor, ada 50 tahun. Tidak pernah merasa sudah pinter. Tetap belajar firman dan mengizinkan hidup ini diatur oleh firman. Kalau kita izinkan hidup kita diatur oleh firman, percaya saudara, hari esok cemerlang. Lebih dari itu, sorga. Amin. Sorga yang kekal. Belajarlah hidup ini. Tuhan, aturlah diriku dengan firman Allah ini. Maka Tuhan bilang begini, enggak boleh kita rahasiakan. Diberitahu kepada Abraham
bahwa akan dimusnahkan itu Sodom dan Gomora, mau dibinasakan. Lalu karena dekat dengan Tuhan, Abraham berdoa, doa syafaat. Ya. Dia nawar begini. Dia tahu sih di Sodom Gomora ada ponaan dia. Lalu dia berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, pencipta segala-galanya, Allah yang penuh dengan kasih. Dia coba menyentuh isi hati Allah. Dia bilang, ada apa Abraham? Andai kata di Sodom itu ada 50 orang percaya. Masa sih Tuhan mau binasakan orang berdosa disamakan dengan orang benar? Tuhan bilang, Abraham, andai kata ada 50, enggak jadi. Tuhan dengar kan? Itu akibat orang yang dekat dengan Tuhan. Tahu dia pikir, Tuhan, andai kata kurang 5 lagi, 45. Enggak, Abraham, luar biasa, dahsyat. Bisa dialog. Bukan cuma memandang Allah, dialog dengan Allah, haleluya. Orang yang suci hatinya, mau diatur oleh firman Allah. Bukan hanya memandang Allah, dialog dengan Allah. Tawar-menawar dengan Allah. Abraham lagi, yang ketiga Tuhan, andai kata cuma 40. Enggak. Perhatikan ya. Tuhan, andai kata cuma 30. No. Andai kata cuma 10. Enggak, Abraham. Enggak, waduh. Dia bilang, berhasil saya. Tuhan kalau cuma 10. Enggak. Dengar Abraham. 10 orang itu membuat saya tidak binasakan ini Sodom dan Gomora. Di luar sedang rame. Sedang bicara tentang munculnya antikris. Sedang munculkan chips dan lain-lain. Dimunculkan tentang matinya manusia. Ada bilang, oh ini dunia sudah mau kiamat. Berakhir. Memang dunia akan berakhir. Tapi belum sekarang Bapak Ibu sekalian. Belum. Loh kok belum? Kenapa belum? Yang menahan Anda dan saya. Amin. Ada orang percaya yang masih berseru memanggil nama Tuhan. Ada orang yang intim dengan Allah. Kita berdoa bagaikan seperti Abraham. Makanya disebut Abraham itu bapak segala orang percaya. Seperti Abraham, Tuhan jangan dulu Tuhan. Di kampung sono ada sekian. Tuhan dengar belum? Masih Tuhan tahan. Masih Tuhan tahan. Masih Tuhan tahan. Coba kalau Tuhan tidak tahan. Halo? Terjadi penyingkiran gereja. Orang benar, orang percaya, orang penuh dengan Roh Kudus, orang yang diatur oleh firman, dituntun oleh Roh Kudus, dia akan disingkirkan, dipelihara. Di mana? Di bumi. Istilah Alkitab, Roh Kudus akan angkat gereja ke padang belantara. Berarti di bumi dong. Halo? Ada tanya, loh pendeta, namanya aja padang belantara, makannya. Aduh saudara, contoh lihat kitab Keluaran. Tuhan bawa bangsa Israel dari negeri Gosen, di mana sih? Di mana? Padang belantara kan? Halo? Betul? Ada makan enggak? Ada, limpah. Tuhan minta roti, Tuhan kasih mana? Limpah. Tuhan minta daging, Tuhan kasih burung puyuh, limpah. Tuhan pelihara, namanya Tuhan pelihara supaya gereja Tuhan jauh dari, Alkitab bilang jauh dari mata ular tua, jauh dari antikris. Kita tidak menikmati, merasakan tuh siksa antikris. 5 anak darah yang pintar sudah diangkat. Yang tertinggal 5 anak darah yang bodoh. Halo, selamat? Boleh, tapi bayar dengan darahmu. Alkitab katakan 5 bulan pertama masa kekuasaan antikris tidak ada maut. Wow. Anda disiksa. Yesus atau antikris Yesus mungkin potong kuping 1. Nggak mati. Udah lempar jauh-jauh nggak mati. Kaki dibawa ke Afrika nggak mati. Alkitab tidak ada maut. 5 bulan. Halo, 5 bulan. Doa Abraham bisa menahan murka Allah sampai pada batas 10 karena Abraham dekat dengan Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 4. Ayat 4 saya mau memberi penekanan untuk ayat yang keempat. Haleluya.
Amin. Melayangkan pandangannya. Oh, di sana ada mujizat ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Abraham lihat, layangkan pandangannya nun jauh di sana. Lalu apa? Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Haleluya. Dia lihat jauh, oh, itulah tempat yang jauh. Itulah tempat di mana dia akan melihat, mengalami, menikmati kuasa mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin lihat ayat yang ke-7, ya. Perhatikan ayat yang ke-7. Saya memberi penekanan sedikit. Ayat yang ke-7 itu ada tantangan, ya. Ayat yang ke-7 ada ujian, ada tantangan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Ini Tuhan bilang begini, Abraham, itu anak perjanjian tadi kan sudah lahir. Bawa anakmu ke gunung, korbankan. Oke Tuhan, inilah tipikal orang yang setia. Kalau saudara, Tuhan bercanda dong, anak cuma satu, didapat dengan mujizat. Masa Tuhan minta? Kan begitu lah. Abraham enggak? Abraham, ya Tuhan, bawa anakmu. Sembelih. Yes. Wah, luar biasa loh. Lalu dengan iman. Sebab Abraham melihat dengan pandangan iman, dia sudah lihat tidak mungkin, ya. Dalam perjalanan berkatalah Ishak, dengar baik-baik seorang ayah, ya. Kepada Abraham, Ishak tanya kepada Abraham, ayah, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanya dia, di sini sudah ada api. Ayah, ini ada api. Yes. Ini ada kayu. Iya, ayah. Lalu mana domba? Kan kita mau bawa korban sama Tuhan. Dombanya mana? Si anak nggak tahu. Tuhan berfirman kepada Abraham, si domba itulah anakmu. Bukankah itu menyayat hati seorang ayah? Betul? Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu, ayah? Perhatikan ayat 8, jawaban orang yang punya iman. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk domba bakaran baginya. Haleluya. Amin. Sebelumnya kan Tuhan bilang, Abraham bawa anakmu, yes, dikorbankan. Aduh Tuhan, oke. Dia tahu isi hati Allah. Dia suka dialog dengan Tuhan. Bawa. Anak bilang, Pak, mana domba? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi Tuhan. Tuhan siapkan. Haleluya. Sampai 2 kali. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ditanya lagi dia jawab lagi. Ditanya lagi dia jawab lagi. Ini jawaban orang yang beriman. Ada ujian, ada tantangan. Haleluya. Perhatikan ayat 12. Ayat 12 berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Haleluya. Udah siap nih. Tuhan katakan Abraham, jangan bunuh anak itu. Abraham, jangan kau apa-apakan si anak ini, si Ishak ini. Sebab telah, haleluya, telah, sudah. Ku ketahui sekarang. Ini Allah yang bicara loh. Bahwa, dengar baik-baik, engkau takut akan Allah. Amin. Engkau patuh dengan Allah. Engkau melakukan firman Allah. Barangkali berat. Anak tunggal. Tapi enggak. Tuhan tidak ambil. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku sudah tahu sekarang ayat 13. Firman Allah berkata begini. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh. Aneh ya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebelumnya, Tuhan bilang jangan. Masuk ke ayat 23, menoleh. Abraham menoleh. Lalu apa? Dia melihat seekor domba jantan di belakang. Ngapain si domba itu?
tanduknya tersangkut dalam belukar. Haleluya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Siapa yang menduga si domba jantan tersangkut tandunya di belakang? Tidak ada duga. Tapi kalau Allah atur, manis, indah, tepat pada waktunya. Abraham melihat, oh ada domba jantan tersangkut. Abraham mengambil domba itu. Lalu menggantikan Ishak sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Haleluya. Amin. Apakah Allah kejam? Jangan pernah keluar kata itu dari saudara. Amin. Orang yang suci hatinya, orang yang dikuduskan hatinya, orang yang sudah dibasuh dengan darah Yesus bersih, orang yang diisinya firman di hati ini, orang yang menurut firman, bukan kita atur firman atur kita. Barangkali berat, aduh mau kebaktian lagi masa corona, nanti kena virus. Menurut saja apa kata firman Tuhan. Amin. Halo, menurut saja. Anda mau diberkati? Anda mau hari esokmu berhasil? Turut apa kata firman. Jangan membangkang firman. Dengar baik-baik. Saya mengasihi saudara. Jangan berani menolak atau membangkang firman. Hati-hati. Catat baik-baik. Hati-hati, ini kata firman Allah. Menurut saja. Pandanglah Allah. Lihatlah Allah. Ini pelayanan untuk Allah. Ya. Hanya orang yang suci hatinya. Bening hatinya. Jernih hatinya. Orang yang tahu firman. Loh, ini pelayanan. Saya mau melayani Tuhan. Halo. Jangan ragu melangkah. Lihatlah Allah. Lihatlah firman Allah. Lihatlah janjilah. Maka saudara akan melihat mujizat itu terjadi. Keajaiban itu terjadi. Tadi sore saya dialog dengan teman-teman di El Shaddai Ministry. Ada seorang profesor doktor, dosen. Dia bilang dia teringat dulu bersama saya menginjil di Kalimantan Selatan. Dari bandara satu malam, dijemput satu malam dalam bayangkan satu malam saudara nggak bisa tidur. Ngapain? Menginjil. Karena dia profesor doktor, dia memimpin seminar. Jadi saya masih bisa tidur siang. Malam tugas saya di lapangan sepak bola. Ini di perkampungan suku Dayak. Itu tadi kami sedang dialog. Mengenang masa tahun lalu. Lalu dia katakan, selesai dia seminar, saya dipanggil, yo, Om, cepat, kenapa? Mau kasih hadiah. Bayangkan, cuma gara-gara hadiah saya korbankan masa tidur saya. Saya pikir usah Om, ya sudahlah. Jam 5 saya masuk, selesai, kasih hadiah, suruh saya doa. Saya doa, tutup seminar karena beberapa jam lagi sudah mau ibadah di luar. Saya yang pimpin kebaktian kesembun ilahi. Ketika saya sudah mau Bapak kami di surga, si gembala korek, Om jangan dulu tutup. Tadi disuruh tutup. Jangan Om, itu ada jemaat yang sumbang. Itu tanah itu sedang lumpuh. Sedang lumpuh. Oke. Karena dia sumbang tuh tanah. Coba, kita nyanyi dulu. Ayo semua pendeta, semua kita kumpul berdoa. Saya berlutut, berdoa. Saya pegang kakinya. Tuhan, saya berdoa apa nyampai selain Tuhan. Ini ibu yang sumbang. Betul saudara. Ini ibu ini yang sumbang, ini tanah gereja. Tuhan ingat dong. Ingat dia sumbang tanah gereja. Kalau dia bersalah Tuhan ampuni. Tapi hamba mohon buat dia berjalan. Salah bilang, amin, amin. Lagi berdoa, amin. Kenapa? Amin, amin. Saya berdiri, saya jalan. Saudara di jalan. Dia jalan. Lalu teman saya profesor bilang, Pak Ferry ingat ya, waktu dia jalan di balik kenapa? Saya lupa sendal saya. Sendalnya ada di samping tempat dia duduk. Sudah jalan, saya nggak pakai sendal. Itu cerita sedikit jenaka. Ya. Malamnya saya pimpin KKI. Dia ingatkan lagi, orang
melemparkan panah api. Saya keluar. Jujur, saya dalam hati, wah, biar orang desa rupanya banyak mercon. Boleh juga nih orang, saya ngeliatin, lewat, saya bilang, Om, apa, itu bukan mercon. Loh kenapa? Itu pekerjaan okultisme. Mereka sedang lepas panah api untuk turun ke lapangan ini, maka terbakar. Hah? Waduh, saya kayak seperti orang melalui bilang kayak kesetanan di lapangan. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya lompat-lompat. Saya tinggalkan tuh podium, dalam nama Yesus, pergi. Udah berapa menit saya naik, saya khotbah. Berhenti itu. Di balik itu Tuhan ada tantangan, ada kemenangan. Amin. Ada problem, ada kemenangan. Saya tanya sama teman saya, 4 atau 5 yang lumpuh jalan. Saya tanya sama dia, masih ingat enggak? 4 atau 5 orang lumpuh berjalan dan itu bikin heboh naik ke atas. Sampai saya sudah enggak doa lagi. Saya bilang, teruskan, sebab saya mesti ganti baju, langsung ke mobil, balik ke Banjarmasin, mau pulang saudara. Sampai pagi, enggak tidur. Memberitakan firman tidak pandang tidur. Kita korbankan masa enaknya, masa tidurnya. Kita korbankan untuk pelayanan. Pelayanan number 1. Haleluya. Untuk Tuhan nomor 1. Jangan coba-coba main dengan Tuhan. Kalau Tuhan nomor 1. Utamakan Tuhan. Maka saudara akan lihat hari esokmu akan berhasil. Haleluya. Akan berhasil. Amin. Akan sukses. Hanya orang yang suci hatinya. Sudah dibersihkan dengan darah Yesus. Dibersihkan dengan firman Allah tiap hari. Makanya Tuhan, pertajam saya punya kuping ini tiap hari. Pertajam Tuhan. Barangkali cuma 5 menit Anda berdoa. Tapi pertajam. Tidur malam pun pertajam. Membiasakan dengar suara Allah. Ketika raja ini melihat, mendengar ada derap langkah Tuhan di atas pohon kertau. Luar biasa. Tidak dilihat oleh pasukan. Enggak. Mungkin pasukan, apaan yang dilihat ya? Dia bilang, maju. Lah kenapa? Bos, Tuhan sudah hadir. Mana Tuhan? Enggak dilihat toh. Enggak dilihat. Cuma bisa dilihat oleh Daud. Amin. Dilihat oleh orang benar. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan menolongmu? Kapan Tuhan menyembuhkanmu? Kapan Tuhan memberkatimu? Melangkahlah rumah. Keluar. Yakin. Lihat dan mati iman. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Boleh tanya pengerja. Malam, pagi, selalu kami berdoa. Saya berdoa, Tuhan, hamba serahkan seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Tuntun mereka sepanjang hari. Berkati pekerjaan mereka, usaha. Jauhkan mara bahaya, malapetaka, tantangan. Bahkan ini virus corona, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ada doa yang sertai saudara. Ada doa. Mungkin saudara tidak tahu kan? Pagi kami sudah bangun. Malam sebelum tidur berlutut. Untuk apa? Berdoa untuk jemaat. Halo, apa kabar? Apa kabar? Pertanyaan. Jemaat berdoa enggak pakai kami sama Tuhan? Halo. Ayo, berdoa enggak? Nah, tuh senyum-senyum. Ketahuan barangkali enggak pernah. Doa itu kita membuka mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Doa itu membuka kemenangan hari ini. Kita bisa raih dari Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya, amin, yang bening hatinya, yang jernih hatinya, yang tahu firman, yang dibahas oleh firman, yang menurut firman Allah ini. Lakukan firman Allah saja saudara, lakukan saja. Jangan ada embel-embel alas. Lakukan firman Allah saja. Ini Tuhan punya, lakukan saja. Maka hidupmu diberkati. Terlebih pintu kerajaan sorga terbuka lebar bagi saudara, bagi orang percaya, bagi saya semua yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau nyanyi lagu lama saudara. Lagu yang udah lama disusun oleh Bapak Pendeta Batubara yang udah di sorga. Lama tuh lagu. Ku lemah, Yesus kuasa.
kita boleh lemah, Yesus berkuasa. Man, lagu ini. Ku lemah, Yesus kuasa. Amin. Hindarkan dari dosa. Ini ayat pertama ya. Dan ku berbahagia serta giran terus selamanya. Lebih dekat padamu, lebih dekat padamu. Amin, puji Tuhan. Amin. Itulah mohonanku, tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Bait yang kedua, dalam dunia penuh susah, dalam dunia penuh susah, haleluya, hidupku jadi payah, amin. Tapi Yesus penuh cinta, tolongku dari bahaya. Lebih dekat padamu, haleluya, amin. Itulah mohonanku, haleluya, tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Bait keempat, kalau tubuhku lalu, haleluya, amin, seperti bunga yang layu, ku berseru padamu, oh Tuhan, tolong padaku, haleluya, amin. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku, oh Tuhan, amin. Tiap hari sertamu, haleluya, oh Tuhan, tolong paretnya tiap hari, amin. Lebih dekat, lebih dekat padamu, amin. Itulah mohonanku, amin, haleluya. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Apa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat rahmat, anugerah, belas kasihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, penyertaan Tuhan, Tuhan yang sudah berperang ganti kami, maka kami sangat berkemenangan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah beribadah lagi kepadamu, walau dalam kondisi seperti ini, tidak menghalangi kami untuk beribadah, tidak dapat membatasi kami untuk dengar pengajaran firman-Mu. Tuhan, aturlah hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu mengatur hidup kami Tuhan, dan kami mau melakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak mau mengatur firman. Kami tahu itu keliru, dosa, dan Allah tidak inginkan hal yang demikian. Sebab itu basuh terus hidup kami, hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu, dan kami boleh melihat, memandang Allah, kami dengar suara Allah, kami akan paham saat mana Allah hadir menolong kami. Kami mengerti saat-saat mana Allah turun hadir dan menyembuhkan banyak orang, hadir mengurapi kami,
Dan Engkau Yesus dimuliakan di atas segala-galanya. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang taat, yang setia, yang tahu melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan. Umat-Mu yang tahu berkorban sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Hamba pun berdoa berkati umat-Mu yang tahu mengembalikan milik Tuhan. Kami tahu ini kepunyaan Tuhan. Perintah firman Allah kami harus kembalikan. Kami mau menurut firman-Mu. Sebab itu hamba berdoa berkati umat-Mu yang taat. Berkati umat-Mu yang setia. Menurut apa kata firman-Mu. Sebab bukan hanya berkat materi yang Tuhan beri. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera. Berkat hari esok yang berkemenangan untuk kami orang tua, untuk anak-anak, untuk kaum keluarga kami. Allah pasti memberkati dengan berkat-berkat yang dahsyat. Berkati kami yang sudah melayani Tuhan. Berkati ya Bapa. Engkau Yesus dimuliakan di atas segala-galanya. Kami akhiri ibadah ini bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tetap menyertai, menolong, menuntun, membimbing, memberkati dengan berkat-berkat yang dahsyat. Bahkan berkat yang pernah Bapak beri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, Bapak berikanlah untuk kami semua. Dan dengan iman kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ya, jangan khawatir hadapi hari ini. Ada Tuhan bersamamu. Halo, puji Tuhan.